Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam dialog bincang hari ini. Dan tentunya masih bersama narasumber kami nih hari ini, Dr. Ribut Nurhuda MPD IMA yang juga merupakan pengasuh Maila Nusantara. Pak, di segmen sebelumnya kita udah ngobrol tipis-tipis nih terkait dengan politik identitas. Nah, di segmen ini Pak, kita masih berlanjut pemirsa, kita akan berbincang mengenai bagaimana nih menghindari dan juga bahaya dari politik identitas itu sendiri. Nah Pak, ngomong-ngomong politik identitas dan juga ini menuju Pilkada 2024 di November mendatang nih Pak. Sebenarnya, apa saja potensi bahaya politik identitas terhadap keutuhan dan juga stabilitas bangsa? Iya, jadi sangat jelas sekali ya bahwa politik identitas itu akan menimbulkan dampak negatif, bahkan pada tingkat yang sangat krusial, ya, atau yang membahayakan. Ya, paling ringan dampaknya itu adalah menimbulkan ya perpecahan sosial. Oke. Jadi dengan politik identitas, ya sesama saudara bisa nggak saling sapa. Dengan teman yang akrab, tiba-tiba kayak nggak kenal gitu. Berbeda nih gitu ya. Ya misalnya dengan tetangga sendiri yang biasanya saling bergantian ngasih hadiah, ngasih makanan, tiba-tiba nggak noleh sama sekali. Itu bisa jadi karena juga dampak politik identitas. Itu adalah perpecahan sosial yang jangan sampai lah hal itu menjadi sesuatu yang dianggap normal. Itu kan sesuatu yang nggak normal. Terus yang kedua bisa menimbulkan ya intoleransi dan diskriminasi. Ya misalnya dalam satu kampung ya ada yang kebetulan identitasnya itu ada yang minoritas. Ya karena faktor politik identitas yang minoritas ini akan ya otomatis didiskriminasi. Merasa terasingkan ya Pak ya. Akan terasingkan, terkucilkan, kalau ada bantuan nggak dikasih. Jadi sensitif juga ya. Iya, itu di antara dampaknya. Jadi kemudian kalau dia punya acara akan diganggu, jadi nggak ada toleransi sama sekali. Jadi itu dampak yang ya harus kita antisipasi ya. Kemudian yang ketiga itu bisa menimbulkan ya kesenjangan dan ketidakadilan. Ini akan ya namanya juga manusia kalau udah tersinggung kan, apalagi dia punya jabatan misalnya kepala desa atau kepala RT itu kan, atau yang lain, atau nggak punya jabatan pun tapi dia punya pengaruh, maka dia ya otomatis tidak bisa bersikap adil karena ada tekanan-tekanan politik identitas itu. Jadi akhirnya muncul kesenjangan. Ya kayak misalnya saya belajar ketika di Sudan itu, saya mengamati ketika pemerintahan Ikhwan Muslimin itu kan muncul dua kelompok antara kita dan mereka. Antara kita dan mereka. Ya, kitanya adalah Islamis, agamis, dan merekanya adalah komunis. Nah, akhirnya nih yang komunis ini ya dia itu untuk sekolah di kampus yang berkelas itu nggak bisa karena udah ketahuan ini kelompok komunis. Nah, jadi ada screening khusus, wah ini dari komunis ini. Akhirnya dia sekolahnya ya kampus-kampus swasta itu yang dalam tanda kutip yang ya mohon maaf yang SDM infrastrukturnya kurang. Dan sebagainya. Tapi yang bonefit dia nggak bisa masuk. Loh ini karena faktor apa? Ya faktor terstruktur daripada adanya politik identitas. Jadi muncul kesenjangan dan juga muncul ketidakadilan. Dan lebih dalam dari itu, bahwa politik identitas itu ya bisa merugikan secara ekonomi. Misalnya ya kita ini kan sudah harus bersikap bijak ya, misalnya kita ini kan di era global yang hubungan kita dengan negara dengan dunia ini kan bisa dilakukan sudah melalui alat yang kecil ini. Jadi kita sudah bukan lagi warga Indonesia murni, tapi kita ini sebagai warga dunia. Ya, bagaimana sebagai warga dunia akan melakukan interaksi budaya, interaksi ekonomi
interaksi ekonomi seperti ekspor, impor dan sebagainya. Kalau nanti politik identitas terjadi, maka seolah-olah kita wah, misalnya jangan ekspor ke apa, misalnya ke dalam apa, misalnya ke negara ini, negara ya. ini misalnya, karena negara ini itu nggak sama identitasnya. Sangat lucu sekali bahwa kan karena kita sebagai bagian dari dunia, negara itu tidak bisa hidup sendiri. Betul. Kayak kita sebagai pribadi kan nggak mungkin buat baju sendiri, ya kan. Kemudian makannya harus nanam sendiri, kendaraannya buat sendiri kan juga nggak mungkin. Kita kan hidup sebagai makhluk sosial. Ya, kita adalah saling membutuhkan satu sama lain. Jadi mustahil kalau orang itu termasuk negara, ya, termasuk ekosistem masyarakat, itu hidup tanpa membutuhkan orang lain. Makanya jangan berlebihan di dalam menanggapi masalah politik identitas. Ya, kita berusaha menjauhi, ya. Itu. Betul. Jadi itu adalah tadi potensi bahaya dari adanya politik identitas. Dan saya setuju banget ya Pak ya, kita kan selaku manusia yang memang makhluk sosial, nggak bisa apa-apa sendiri gitu ya Pak ya. Jadi memang kita butuh dan juga kita bergantung pada pihak-pihak yang lain. Maka dari itu memang politik identitas ini cukup membahayakan. Tadi salah satunya bagi keutuhan bangsa. Nah, Pak, selanjutnya, dampak negatif dari politik identitas kalau kita melihat dari sudut pandang demokrasi. Apa nih, Pak? Ya, kalau dari sudut pandang demokrasi, itu adalah politik identitas itu dinamikanya sangat cepat. Oke. Jadi dinamikanya sangat cepat. Kenapa? Demokrasi kita sekarang, ya, kita tidak hanya persoalan pemilu, tapi kita persoalan adalah media-media digital ini yang bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat, ya, mempengaruhi cara pandang masyarakat. Dan kalau masyarakat, ya, udah termakan oleh propaganda politik identitas yang ada di media, nanti masyarakat ini ya akan mudah terprovokasi, akan mudah tersulut untuk benturan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, kalau mereka mengatakan loh, kita ini era demokrasi, siapapun bisa berpendapat, bisa bersuara, ya nggak dikasih panggung pun buat panggung di alam gaib tadi. Nah ini jangan sampai alam gaib kita ini membuat demokrasi kita ini rusak. Ya, oleh karena itu memang butuh alat kendali ya pemerintah, ya, supaya ya jangan sampai keliaran ini akan merugikan masyarakat itu sendiri. Ya karena ya masyarakat kan tingkat pendidikannya berbeda, ya. Sehingga demokrasi ini kan tahu sendiri, dengan kondisi masyarakat yang tingkat pendidikannya berbeda, mereka itu sebagai netizen, ya tampilnya seperti orang nggak tahu, seperti orang ahli. Jadi semua punya kesempatan yang sama untuk ngomong. Seperti pemilu itu kan masing-masing punya kesempatan, masing-masing punya satu suara. Nah, oleh karena itu bahayanya politik identitas di era generasi alpha atau Gen Z atau generasi milenial yang banyak mendominasi medsos ini tentunya tidak bisa dianggap sepele untuk memperhatikan dinamika demokrasi yang bergejolak di alam gaib, yaitu di alam maya. Di alam maya. Nah, tadi Bapak udah ngomongin alam gaib, itu maksudnya adalah media sosial yang sekarang memang udah gencar-gencarnya ya Pak ya. Dan tadi setiap orang memiliki kesempatan untuk dapat eksis seperti itu, mengeluarkan pendapatnya dan yang lain-lain. Nah, ngomong-ngomong tentang media sosial Pak, sebenarnya apa saja nih media sosial dan juga aktor-aktor politik dalam Indonesia? Peran media sosial yang paling di mana promosi persatuan dan toleransi melalui media sosial. Kenapa? Karena orang itu kan melakukan suatu tindakan itu kan atas dasar knowledge, ya, atas dasar pengetahuan. Dan akumulasi pengetahuan itu akan menimbulkan pemahaman terhadap sebuah nilai, ya, dan nilai-nilai itu yang akan membentuk pola perilaku sosial. Oleh karena itu media sosial ini jangan sampai lupa. Di era yang sekarang siapapun bisa saling caci, saling menghujat, ya,
saling menggunjing ya melalui media sosial. Ini perlunya para stakeholder, baik LSM, baik ormas, ya, baik termasuk pemerintah itu sendiri, termasuk partai politik, ya, untuk selalu menyebarkan, ya, apapun temanya, tapi yang pada intinya adalah menyebarkan nilai-nilai persatuan dan toleransi. Nah, jadi itu adalah salah satu peran dari media sosial dan juga tadi aktor-aktor politik ya Pak, dalam mencegah nih maraknya politik identitas yang masih terus terjadi. Nah, baik pemirsa setia Sultan TV, kita akan rehat sejenak lagi nih, dan kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.